Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya, kurator dari kanal Swarna Lokaya. Kali ini kita akan membawakan kisah dari akun Twitter Intante yang berjudul Cici. Untuk para pendengar yang mungkin punya kisah horor yang ingin dibawakan, silakan kirimkan ceritanya ke email swarna.lokaya@gmail.com. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mohon dukungan dari para pendengar untuk klik subscribe, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar para pendengar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Swarna Lokaya. Dan untuk para pendengar yang sudah memberikan dukungan, saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga Tuhan juga melancarkan setiap usaha dari para pendengar. Mari kita mulai tenggelam dalam kisah ini. Kisah dimulai. Lihat pernak-pernik yang dijual saat Imlek ini, aku jadi ingat sama Cici. Jin atau hantu yang tidak bisa diajak bicara bahkan disapa. Dia sering berada di dekat tempat sholat kantor. Sekitar tahun 2013-2014 mungkin. Aku juga tidak begitu ingat. Waktu itu aku masih kerja sambil kuliah malam. Pagi kerja sampai sore, sore sampai malam lanjut kuliah. Aku bekerja di sebuah kantor konsultan bangunan. Kantornya berada di sebuah ruko perumahan yang lumayan agak besar. Perumahan ini memang perumahan khas Cina. Di depan perumahan pun ada patung besar Cheng Ho. Penghuni perumahan kebanyakan juga keturunan Cina, Semawis. Tapi sudah cukup lama aku bekerja di kantor ini, aku tidak pernah melihat sosok yang seperti Cici berada di dalam kantor. Memang kadang aku melihat beberapa sosok ya di kantor ini. Mereka hanya datang dan pergi dan tak begitu kupedulikan. Karena tidak ada waktu menganggur untuk pekerjaan di kantor ini. Bahkan terkadang selesai kuliah malam masih kembali lagi ke kantor untuk lembur sampai dini hari. Seperti biasa, istirahat siang aku habiskan untuk sholat zuhur terlebih dahulu. Aku mengambil wudhu seperti biasa di tempat wudhu. Menuju tempat wudhu, aku melihat sesosok wanita berbaju merah di samping teman kantorku yang sedang berwudu. Padahal saat itu cukup ramai. Dari kejauhan, aku cukup heran tapi aku tak mengatakan apa-apa pada teman kantor. Aku membuka pintu kaca menuju tempat sholat. Sosok ini tiba-tiba menghilang. Aku berpikir mungkin Cici ini hanya sekedar lewat. Aku melanjutkan aktivitas dan segera mengambil tempat untuk sholat. Sampai selesai sholat, aku baru menyadari punggungku agak berat. Aku menoleh ke belakang, ternyata Cici sudah di belakangku. Aku sangat kaget, hingga beristighfar agak kencang. Teman kantor yang mendengarku menanyakan ada apa. Tapi aku hanya mengatakan tidak ada apa-apa. Aku memang tak pernah mengatakan pada siapapun kalau aku bisa melihat hal tak kasat mata. Biasanya yang mengetahui hanya mereka yang bisa melihat atau teman terdekatku. Aku sudah cukup dianggap jadi orang aneh karena pendiam. Bagaimana kalau ditambah orang tahu aku bisa melihat hantu? Pasti lebih tak ada yang mau mendekat kepada aku. Setelah sholat, aku segera kembali ke mejaku, makan, melanjutkan gambar. Sesekali aku menoleh ke arah tempat wudhu. Masih kudapati sosok Cici berdiri di situ. Dia tidak tersenyum walaupun sudah kusapa.
Dia tidak menjawab saat aku bertanya. Dia hanya berdiri tegap tanpa ekspresi apapun di wajah pucatnya. Padahal dia terlihat sangat cantik dengan baju khas Cinanya yang menutup lutut, dan dengan tatanan rambut khas Cina juga yang bersanggul. Aku kembali fokus pada pekerjaan gambarku. Tak terasa waktu asar tiba. Aku segera sholat. Masih kulihat Cici berdiri di samping tempat wudhu. Aku mengatakan permisi di dalam hatiku. Dia hanya terus melihatku. Hingga selesai wudhu, aku berbalik dan berjalan. Tak sengaja aku menabrak tembus si Cici. Ternyata saat aku wudhu, dia sudah berpindah di belakangku. Aku mengatakan maaf padanya. Dia masih tetap diam, tak berekspresi. Sampai selesai jam kantor, aku segera ke kampus untuk kuliah. Seperti biasa, aku berangkat ke kampus bersama teman dekatku yang menungguku di satu pertigaan jalan arteri. Di jalan, aku cerita sama temanku. Aku melihat sosok si Cici ini. Ya, kebiasaanku memang menceritakan banyak hal kepada sahabatku ini. Dari A sampai Z hingga setiap hantu dan sesuatu yang kulihat dari seseorang yang kulihat. Mungkin dia tidak bisa ikut melihat sosok-sosok hantu yang aku utarakan, tapi dia selalu senang dan penasaran dengan apa yang aku lihat. Aku tahu dia merasa takut setiap kali aku menceritakan hal mistis yang kulihat. Tapi katanya, dari kata-kataku yang spontan mengatakan apa yang kulihat, sahabatku ini jadi terbiasa dan jadi lebih pemberani. Sampai di kelas, aku sudah cukup puas mengatakan apa yang kulihat hari ini pada sahabat kesayanganku. Kami mengikuti mata kuliah dengan tenang sampai azan maghrib dikumandang. Aku menoleh ke arah kiri belakang. Cici sudah di sana. Jantungku berdegup kencang. Aku mulai gelisah. Sampai sahabatku menyadari kegelisahanku. Dia tahu pasti gerak-geriku. PR, sahabatku tetap bertanya walaupun dia takut. Ada apa? Apa yang kamu lihat? Sambil memegang pundakku. Cici kok di sini ya? Matanya melotot, merah, kayak marah gitu. Hah? Di mana? Jangan nakut-nakutin gitu loh. Itu di situ. Lah tadi nanya, ya tak jawab toh. Iya ya, tapi aku takut. Aku tak menyadari lagi Cici mengikutiku sampai kampus. Sampai malam kuliah selesai, bahkan aku sudah berpindah ke banyak tempat, Cici masih mengikutiku. Aku memberanikan diri bertanya pada Cici, kenapa dia mengikutiku? Kenapa seolah dia marah pada aku? Tapi dia tak juga menjawab. Dia malah semakin marah. Kukatakan padanya aku akan pulang, jangan ikut ke rumah. Kembalilah ke Semawis, kataku padanya. Dia hanya diam dengan mata merah. Aku terus meninggalkan Cici, membonceng sahabatku tercinta. Maaf Ci, tidak ada tempat membonceng. Sampai rumah, aku segera bersih-bersih dan bersiap istirahat. Sebelum tidur, aku terbiasa merapikan dan membersihkan tempat tidurku. Saat itu aku iseng memotretnya memakai kamera HP hanya untuk melihat sudah bersih benar atau belum. Karena lampu di kamarku sengaja aku buat redup, jadi butuh cahaya lebih untuk melihat hal yang detail. Tapi setelah aku lihat hasil jepretan kamera, terlihat ada perbedaan cahaya dari gambar tersebut, membentuk sebuah siluet bayangan berbentuk manusia
seperti seorang gadis. Bayangan itu seolah ada seseorang berdiri menempel di dinding, padahal tempat tidurku itu mepet di dinding. Jadi tidak akan ada yang bisa berdiri di situ kecuali di atas kasur. Dan aku hanya seorang diri di kamar. Itu jelas bukan bayanganku, karena bayanganku tentunya di samping, di depan, atau di belakangku, sesuai arah cahaya datang. Sedangkan di foto, bayangan siluet itu tepat di atas kasur, seolah berdiri di atas kasur. Cukup lama aku perhatikan foto itu sampai aku mengulangi lagi memotret tempat tidur, tapi hasilnya sudah beda semua. Tidak tampak lagi bayangan di foto pertama. Beberapa saat aku membandingkan foto-foto itu dan ternyata Cici sudah berada di dalam kamarku di sudut depan lemariku. Berdiri dengan pandangan marah sekarang ditambah kuku-kuku tangannya yang merah memanjang. Bagiku sangat mengerikan. Aku segera keluar kamar menuju ke depan ruang tamu di mana ada kakak dan suaminya. Entah kenapa, tubuhku saat itu terasa sangat berat dan badan belakangku terasa sangat panas, seolah berada di dekat api. Aku menunjukkan foto yang cukup aneh tadi. Mereka saling pandang agak takut antara percaya dan tidak percaya. Aku minta kakakku untuk memegang punggungku. Dia sampai menolakkan tangannya setelah menyentuh punggungku yang sangat panas. Padahal baju yang kupakai cukup tebal. Aduh, kok panas banget? Kenapa ini, Tan? Gak tahu aku, Mbak, diapain sama Cici kayaknya. Ya sudah, ayo kita berdoa saja sama-sama. Seketika itu kami berdoa bersama. Aku terus berdoa, membaca ayat kursi dan sebagainya agar kondisiku normal lagi. Aku hanya takut Cici merasukiku di rumah, pasti ibu sangat khawatir. Aku terus fokus agar tidak kerasukan atau diganggu yang lebih ekstrim sampai melukai tubuhku. Cukup dengan rasa panas yang membakar punggung ini saja, pikirku saat itu. Jangan sampai membangunkan ibuku yang sudah tidur. Cukup lama aku berada di ruang tamu ditemani kakakku dan suaminya. Tetap dengan Cici yang masih berdiri marah padaku. Aku terus berbicara pada Cici, meminta maaf, mungkin dia merasa terganggu denganku. Aku terus menyuruhnya pergi. Sungguh saat itu energiku terkuras dan juga kepanasan. Hingga menjelang tengah malam, Cici baru pergi dari rumahku. Pandangannya sudah mulai redam walaupun matanya masih merah. Kukunya kembali memendek. Dia pergi berlalu ke arah timur. Kurasa dia kembali ke Semawis. Punggungku sudah tidak sepanas sebelumnya karena sudah tengah malam dan besok aku dan kakakku juga suaminya harus kerja lagi. Aku memberanikan diri masuk ke kamarku dengan sisa rasa takut. Aku pasrah bila Cici kembali, badan sudah terlalu lelah. Sampai pagi hari aku kembali ke kantor. Seperti biasa Cici selalu kembali di samping tempat wudhu menjelang zuhur ketika orang kantor akan sholat zuhur. Aku coba pura-pura tidak melihatnya kali ini. Tidak kulihat, tidak kusapa, dan tidak permisi. Aku tidak mau diganggu olehnya lagi. Tapi berhari-hari ternyata aku masih mengalami gangguan. Setiap asar tubuhku gemetar, jantungku berdegup kencang sekali. Nafasku terengah-engah dan terputus-putus. Padahal aku hanya duduk di depan komputer. Hampir seminggu sampai 2 minggu aku terus mengalami gangguan itu. Karena sudah cukup lelah, aku coba menelusuri di mana asal Cici ini. Aku tahu dari awal dia tidak berada di kantor ini. Mungkin tempat yang lembab di samping tempat wudhu ini
menjadi tempat singgahnya saja karena cukup lembab dan kadang bau dari selokan luar. Hari-hari tubuhku lemas setiap asar. Ini sangat mengganggu pekerjaan dan kuliahku. Aku coba ingat-ingat cici ini datang di saat ada kejadian apa. Aku berhari-hari berpikir sampai satu waktu aku duduk di kursi depan kantor dan memandang ruko samping kantor. Aku baru ingat. Cici muncul saat penghuni ruko samping kantor pindah. Ya, beberapa hari sebelum Cici muncul di dalam kantor, satu keluarga penghuni ruko sebelah katanya pindah ke Jakarta karena akan melanjutkan bisnis keluarga di sana. Ya, kurasa ini dulu Cici berada di ruko sebelah. Ruko sebelah sebelumnya ditinggali oleh satu keluarga kecil keturunan Cina yang berbisnis kue. Suami istri dengan satu anak dan satu ibu mereka yang membantu mengasuh anak bayinya. Dulu aku cukup dekat dengan nenek si bayi karena aku suka bermain dengan bayi mungil yang cantik seperti boneka. Nenek juga ramah dan sering berbincang kepada aku. Hampir setiap hari waktu istirahat aku sempatkan keluar kantor untuk melihat bayi lucu itu. Orang tua bayi ini sangat sibuk. Mereka jarang sekali terlihat kecuali akan keluar mengantar kue saja. Terkadang tanpa sengaja aku melihat sosok berbaju merah di dalam ruko itu melalui pintu samping rukonya yang terbuka. Ya, itu Cici. Aku sedikit lega setelah menyadari asal Cici. Aku beranikan diri berbicara lagi pada Cici. Kukatakan padanya keluarga di samping sudah pindah ke Jakarta. Kalau dia ingin kembali, cobalah cari sendiri. Jika tidak dapat menemukan, carilah tempat lain di Semawis ini. Hampir semua warga Semawis ini keturunan Cina. Pasti kamu dapat apa yang kamu inginkan, kataku pada Cici. Lagi-lagi Cici tak pernah menjawab, dia hanya diam memandangku. Beberapa hari berlalu, Cici masih di dalam kantor. Tapi suatu hari dia sudah tak nampak lagi. Entah kemana perginya dia. Aku tak ingin peduli lagi. Sekian dulu kisah yang pernah aku alami. Begini adanya apa yang aku lihat dan aku rasakan dulu. Maaf, aku suka lama memberi jarak dalam bercerita. Satu, karena banyak lupanya. Maklum pernah amnesia. Dua, karena untuk bercerita lagi butuh energi positif untuk melawan energi negatif yang muncul dari kemistisan ini. Terkadang bikin meriang, galau, diganggu lagi dan juga sakit. Makanya untuk cerita lagi harus pulih benar bila jatuh sakit. Yang tidak mengalaminya pun bisa diganggu, apalagi yang mengalaminya. Jumpa besok lagi. Terima kasih yang baca. Selesai. Halo semuanya, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika para pendengar mungkin punya kisah horor yang ingin dibawakan, silakan kirimkan ceritanya ke email suarna.lokaya@gmail.com. Dan cukup sekian kisah horor kali ini. Semoga para pendengar beserta keluarga sehat selalu. Dan sampai bertemu lagi dengan kisah horor selanjutnya, tentu saja di kanal Suarna Lokaya. Bye.